ada lowongan, ada lamaran segala macam kita ikutin, tapi ikut di Mahkamah Agung, di Pemda. Terima pada saat itu. Nggak keterima itu. Hari ini udah kemana aja, nggak pernah kelihatan. Ya. Kelihatannya sibuk terus jadi Kemenkumham nih. Biasa bang. Yang namanya seorang PNS ya harus siap. PNS juga, pengusaha juga. Ya. Itu awal mulanya di mana itu? Dulu kan nggak langsung jadi PNS kan? Ya. Itu proses yang panjang, saya juga tahu ya. Tes ada apa. Tapi sebelum itu sebenarnya latar belakang Bung Hari itu apa sih? Ya. Awalnya tuh. Ya, latar belakangnya saya sih sebetulnya ya waktu tahun 2000 saya setelah lulus kuliah, setelah studi itu saya sih sebetulnya sih masih tetap mengikuti tes-tes di institusi yang lain seperti kejaksaan, pemerintah daerah, di Pemda gitu, terus di pengadilan juga, hanya di Mahkamah Agung gitu. Tapi lama-kelamaan kita ikutin dan nggak berhasil ya. Saya beralih lah berpikir masa saya harus begini terus kan ya. Kita punya ini. Saya terus mendirikan suatu usaha itu saya bergerak di bidang usaha itu genteng. Tapi sebelumnya nih, backgroundnya itu awalnya itu kan backgroundnya hukum. Ya. Kuliah hukum di STHB angkatan 95 itu. Saya itu 95. Lulus tahun 2000. Tahun 2000 setelah itu ya kita ikutin ada lowongan, ada lamaran segala macam kita ikutin, tapi ikut di Mahkamah Agung, di Pemda. Terima pada saat itu. Nggak keterima itu. Dan saya berpikir saya usaha saja lah. Kalau gitu saya usaha ya, istilahnya membuka lapangan pekerjaan ya yang ada di situ gitu. Tahun 2001 saya membuka lahan, satu tempat usaha bergerak di genteng itu, pabrik genteng yang ada di Jatiwangi. Kok bisa ke pabrik genteng? Orang hukum ke pabrik genteng gimana ceritanya itu? Ya itulah karena daftar kemana-mana nggak dapat ya, saya harus berpikir ya, saya harus merubah mindset lah ya. Kita hidup harus maju kan ya, harus maju walaupun saya basicnya hukum gitu ya. Toh nggak ada salahnya kan kita mencoba berusaha kan, berikhtiar kan, itu wajib kan sebagai manusia itu. Akhirnya saya bentuk itu pabrik tahun 2001 ya. 2001 terus kita produk, kita produksi segala macam ya. Itu pabriknya itu apa? Badan usaha, badan hukum gitu? Waktu CP, itu CP. Enggak CP ya? Iya CP. CP saya bentuk itu lama-kelamaan terus dan tahun 2008 kalau nggak salah ada orang Belanda. Ada orang Belanda ke pabrik saya, bisa nggak buat satu produk yaitu untuk vas bunga, itu pot ya. Tanah liat gitu. Saya coba buat dan setelah dibuat ada sampelnya, contohnya saya kirim lagi buat ke orang Belanda itu. Bagus katanya, bisa produksi massal katanya. Bisa produksi massal.
Karena produk ini, karena bukan satu produk ya, banyak item produknya itu. Banyak item produknya, sampai puluhan produk itu, puluhan produk. Tapi percaya juga orang Belanda itu. Nah, itu nggak tahu tuh. Bung Hari ya. Nah, nggak tahu tuh itu. Belum ada Iya. background ke situ Nggak ada, nggak ada. Ada. Yang penting buat produk kamu seperti ini, setelah di produk ada nanti dicat, terus digambar. Saya cari tukang gambarnya juga untuk produk itu. Setelah itu Mister beli ke saya, Mister beli ke saya, langsung dia ekspor. Kalau untuk urusan ekspor sih ada bagiannya lah, Mister sendiri. Kita sih cuma produknya saja. Sampai tahun 2000 itu nggak lama sih, nggak lama karena krisis ekonomi di Eropa, akhirnya Mister menarik kan. Menarik karena kan krisis Eropa dan jadi berhenti. Tapi berjalan terus itu. Berjalan. Itu bukan 2008 kayaknya. 2005 itu. 2005 sampai 2010. Jadi cuma 5 tahun. Tapi setelah proyek itu diselesaikan, lanjut pada saat itu. Proyek itu lanjut. Banyak peminatnya juga. Banyak peminatnya. Dan kalangan Eropa pengen karena apa ya, produk kalau di sini ya produk pot itu kan bolong kan, Iya, bawahnya. Kalau itu enggak, karena di sana kan dingin, suhu udara dingin, cuma disemprot seminggu sekali kan. Tapi kalau pot itu pakai keramik itu lebih elegan ya. Lebih elegan, lebih bagus, lebih bagus. Jadi indah juga kan, dengan pas bunga. Karena kan mereka ada yang tinggi, ada yang macam-macam. Besarannya memang harus banyak ya. Banyak itu. Kita sebulan harus kirim 3 kontainer. Isinya berapa itu? 3 kontainer itu? Isinya itu ribuan itu. Ribuan ya? Ribuan. Puluhan ribu malahan. Karena kita kemas kan, dikemas. 2010, yaitu tahun 2010 itu kebetulan istri kan di Kementerian Hukum dan HAM juga. Kalau istri dari 2002 dia sudah masuk sebagai pegawai negeri. Saya bergelut di usaha itu 2009 saya istri pindahkan ke Cirebon. Cirebon. Mutasi di Cirebon, ya tugasnya Cirebon karena untuk lebih dekat lah, lebih dekat. Akhirnya 2010 saya didorong oleh istri. Itu usia 34 tahun. Didorong untuk daftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan ya nggak apa-apa lah, ikutin aja keinginan istri ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekalian istilahnya mendorong adik-adik saya gitu kan, ikut. Masa saya 34 tahun juga ikut gitu kan ya. Harus menyemangati adik juga kan ya. Pada saat itu, hari itu ambil bagian apa pada saat itu di Kemenkumham itu? Saya waktu itu formasinya itu perancang peraturan perundang-undangan. Perancang perundang-undangan ya? Peraturan perundang-undangan. Formasinya itu waktu perancang peraturan perundang-undangan. 2010 ujian, mati tulis kan? Ujian berapa tahap tuh? Ujian waktu itu masih 1 tahap. 1 tahap Ya, beda dengan sekarang. Sekarang kan dengan BKN kan ya, dengan BKN, dengan Menpan, dan ada wawancara, ada segala macam. Banyak tahapannya. Waktu itu cuma satu kali. Ujian tertulis ya? Ujian tertulis ya. Ujian tertulis dinyatakan lulus baru diterima langsung. Baru diterima. Itu saya juga nggak nyangka. Nggak nyangka. Rezeki. Alhamdulillah. Banyak orang yang mau masuk itu. Iya. Dan saya juga bingung. Tahun 2010 diterima. Saya kan usaha di sana. Saya bingung apakah usaha saya tinggalkan atau saya tolak jadi PNS gitu. Akhirnya almarhum orang tua saya akhirnya ya sudahlah, kamu jadi PNS aja. Usaha bisa diteruskan sama keluarga.
Akhirnya usahanya diteruskan Teruskan sama keluarga saya sekarang. anak. Sama saya sebetulnya kembar. Oh, kembar. Jadi kembaran saya yang meneruskan. Namanya siapa ya kembar? Heru. Heru. Oh, Heru. Lali dan Heru. Iya. Kembar. Kembar saya. Saudara di mana juga? Usaha juga. Usaha juga. Nerusin ini. Iya, nerusin. Oh, nerusin. Nerusin ya. Sampai sekarang udah. Berarti nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada Atau masalah. direkturnya juga mukanya sama. Ah, Direktur mukanya Iya. sama. Iya. Tapi memang ya gitu ya. Berawal 2010 2011 saya masuk ya 2011 itu saya sudah masuk ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Memang ya kita harus dari nol lagi, sama istri kita dari nol lagi nih. Kita jangan melihat dari waktu kita usaha, waktu itu. Kita harus memang dari nol lagi, hidup dari nol lagi. Karena saya juga gaji kan cuma segitu kan ya. Dan memang cukup kaget ya. Gaji pertama segini penghasilannya ya. Oh memang harus begini ya, PNS itu. PNS itu. Tapi backgroundnya sesuai dengan pendidikan kan? Iya, sesuai pendidikan ya. Kita nikmatin aja, kita nikmatin ya. Akhirnya saya diangkat 2000 waktu SK itu 2000. Tapi awal masuknya itu nggak bingung karena kan backgroundnya juga Iya, kan? iya. Terkait Tapi- rancangan perundang-undangan Iya, itu. tapi kita tetap belajar. Dulu ditempatin di mana? Waktu itu tepatnya di Kanwil pasti di divisi pelayanan hukum dan HAM. Tetap sampai sekarang di divisi pelayanan hukum dan HAM. Divisinya. Selanjutnya? Selanjutnya saya 2015 dari 2010 ya sampai 2015 diberi kesempatan untuk pendidikan, pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan di Jakarta selama 3 tahun, 3 bulan, selama 3 bulan itu. Itu baru saya diangkat jabatannya sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundang-undangan, yaitu terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah, rancangan perda, rancangan peraturan kepala daerah, bupati, wali kota, memang harus masuk ke Kanwil Hukum dan HAM. Betul, terutama banyak berhubungan dengan legislatif ya. Iya, Ya, betul. terkait masalah rancangan Rancangan. ini kan harus disortir benar Iya, gitu. harus diharmonisasi, Iya, harus betul. diharmonisasi. Memang itu sih tupoksi di Kanwil Hukum dan HAM, salah satunya itu ya, salah satunya itu. Lalu saya diberi amanat oleh pemerintah juga, oleh Kanwil Hukum dan HAM sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris. Nah, saya 2 periode waktu itu ada di Kabupaten MPDN di Kabupaten Cirebon. Dan tahun ini saya dikasih amanat lagi di MPDN Kabupaten Indramayu. Di Cirebon itu berbulan berapa lama itu? Itu waktu itu 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Berarti ada hal yang berkesan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang Ya itulah. Karena memang notaris di sana banyak sekali ya. Sampai 130 notaris di Kabupaten Cirebon. Kita pemeriksaan notaris selama kurun waktu hampir 2 bulan. Kita tiap Sabtu pulang pergi Bandung Cirebon untuk ya pemeriksaan notaris. Ya itulah banyak memang sih pekerjaan notaris ini ya. Dan kadang-kadang kan ada juga si notaris yang memang harus dibina, harus di ini kan gitu. ya, Karena itu kan tugas kami juga kan sebagai pengawas notaris. Ada juga ya notaris yang enggak melaporkan dalam 1 tahun itu ada. Banyak sekali. Nah, kebetulan kan NPD ini kan ada 3 unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur notaris itu sendiri. Nah, kalau terkait notaris nih yang tidak melaporkan itu apa? Karena kurang kampanye kan atau seperti apa? Memang sebetulnya notaris itu tahu bahwa memang itu protokol notaris itu harus dilengkapi sesuai dengan pekerjaannya dalam 1 tahun itu. Tahu, tapi mungkin kebanyakan pekerjaan akhirnya laporannya ya itu kosong laporan. kosong laporan. Jadi akhirnya kan
kita sendiri yang harus membina lagi dari awal kan gitu. Memang kan notaris itu hanya mencatat ya, Tapi kalau membukukan laporannya, gitu kan. laporannya itu tidak ada, gimana itu? Ya itu harus dibukukan. Harus dibukukan. Harus dibukukan lagi dari awal, dia harus membukukan, harus mencatat kegiatan pekerjaannya, baik itu protokol pembuatan aktanya kan ya, protokol pembuatan perjanjian. Terkait itu ada sanksinya nggak? Kira-kira. Sampai saat ini belum, Belum kita ada. tetap bina karena kalau ada sanksi sih sebetulnya sih itu karena adanya perkeliruan ya, perkeliruan perjanjian dengan atau banyak. Kalau tidak bisa diselesaikan, kita rekomendasikan ke MPW, Majelis Pengawas Wilayah, notaris yang ada di kantor wilayah. Itu tindakannya. Misalkan MPW tidak bisa selesai, rekomendasikan ke MPP, Majelis Pengawas Pusat di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah notaris itu masih bisa dibina? Apakah notaris itu dipensiunkan secara terpaksa? Karena kan izin notaris itu dipensiunkan. Itu halus banget ya. Iya, dipensiunkan. Terus setelah dipensiunkan harus dibayar gitu bulan gitu buat pensiunannya gitu. Karena SK-nya juga dari Menteri Hukum dan HAM. Kasusnya kan berbeda-beda ya. Kasus berbeda. Tapi kasusnya ada nggak yang paling spesial? Banyak. Mana tuh ceritanya? Terkait perjanjian itu, terkait perkeliruan perjanjian, misalkan notaris itu tidak mendokumentasikan, terus ada permasalahan di perbankan gitu. Misalkan objek satu perjanjian itu bisa dijaminkan di beberapa bank, itu menjadi salah. Tapi langsung itu diberhentikan atau ada Tidak ada, kita bertahap Ya. dari MPD, dari MP, SP, sorry, bukan SP, Ya. SP surat peringatan kan? Ya, Biasanya ada surat peringatan itu. biasanya ada tahapannya. Itu ada tahapannya. Apa Harusnya. dia? Tahapannya itu bisa tertulis, bisa diberhentikan sementara, Hmm. ya, bisa diberhentikan sementara, atau bisa diberhentikan istilahnya, ya itu dipensiunkan, Pensiun, SK-nya dicabut, diberhentikan sementara. Nah, dari notaris ini kan banyak berhubungan dengan anggota legislatif ya, dengan orang-orang legislatif ya, terkait masalah undang-undang. Ya. Terutama sekarang tuh lagi pada gencar-gencarnya itu kan undang-undang cipta kerja. Ya. Undang-undang cipta kerja itu gimana itu? Karena banyak orang tersebar di masyarakat itu undang-undang cipta kerja ini tidak efektif gitu. Betul. Secara di lapangannya. Sebetulnya masyarakat harus melihat dulu undang-undang cipta kerja itu ya. Karena pada prinsipnya pemerintah itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Ya, betul. Undang-undang cipta itu satu bentuk undang-undang yang beberapa undang-undang disatukan di situ. Karena banyak peraturan, banyak regulasi yang ada di negara ini kan ya. Pemerintah Jokowi ini pengen menyatukan, pengen menyejahterakan masyarakat. Kalau tidak istilahnya banyak sih ya, harus gini terkait UMR, UMR dihapuskan, itu sebetulnya harus baca dulu lah undang-undangnya bagaimana sih, sejauh mana sih ininya gitu kan. Tidak ada sebetulnya, karena UMR tetap ada. Ya sebenarnya kan di sini banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan juga sebenarnya kan melalui isu-isu tersebut sebenarnya. Makanya kan pentingnya sebagai pemerintah itu kan mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa konkretnya itu seperti ini loh gitu, peraturan perundang-undangan tuh gitu. Cuma kemarin ada rancangan undang-undang yang ditolak. Kemarin sih ada perda, salah satu perda waktu tahun 2020 ada perda terkait rentenir. Nah, kami sih ada di satu pemerintah daerah ya, ada satu di kabupaten kota membuat atau
merancang suatu peraturan terkait rentenir. Tapi kami harmonisasikan, kami rekomendasikan untuk ditolak. Karena rentenir itu kan orang per orang, person per person, perjanjian kan, perjanjian. Karena kan nggak bisa ya, walaupun memang secara agama memang rentenir itu tidak boleh kan ya, tidak diperbolehkan, tapi kan beda kan. Kalau rentenir itu legalitasnya memang tidak ada, ilegal kan. Kalau rentenir itu kita meminjamkan, misalkan minjam duit ke rentenir pun bunganya kan akan semaunya juga gitu kan. Rentenir, nah itu namanya rentenir ya. Nah, tapi kan tidak bisa dibuat regulasi macam perda. Karena kan rentenir itu orang, misalkan saya dengan si abang ini kan ya, nah itu pinjam bang, saya bunganya seberapa nih? Ya 40 lah, nggak apa-apa kan? Itu kan perjanjian orang per orang kan ya. Misalnya kalau diperdakan, bagaimana nanti? Betul. Mungkin kata rentenir bilang kalau orang hukum kan, dimanapun juga kan masalah pinjam meminjam itu kan adalah di pasal 1320 itu kesepakatan. Kesepakatan, tapi kan ada prosedurnya juga kan. Itu seperti itu tidak boleh sampai mematikan peminjamnya atau nasabahnya gitu. Itu di salah satu kabupaten kami tolak ya, dan mereka menerima. Karena logis gitu kan. Tapi alasannya apa waktu itu? Waktu itu memang tidak ada aturan yang mengatur itu. Misalkan kalau perjanjian semacam itu kan rentenir itu kan perjanjian person per person ya, orang per orang kan, perikatan ya, perikatan tidak bisa secara universal ya, istilahnya mengatur satu daerah itu bahwa rentenir itu banyak di situ kan gitu kan ya, terus tidak ada bank, tidak ada perbankan gitu kan, itu masih bisa diatur ya. Tapi ini beda kan, beda ini. Terus pasal mana lagi ditolak pada saat itu? Waktu itu perda apa lagi ya? Baru itu karena kan ada ini, dan harmonisasi ini kan ada harmonisasi itu hanya untuk istilah menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang di atas atau yang sepadan gitu dengan undang-undang atau dengan perda yang lainnya gitu. Itu harus kita sinkronkan agar tidak berbenturan, karena banyak regulasi yang berbenturan. Baik itu ya ada sih institusi yang ini dengan ini kan selalu jadi mengharmonisasikan. Ya, jangan sampai ada pasal karet lah. Nah itu yang jadi ini, atau pasal pesanan gitu kan. Itu pesanan gitu. Jangan sampai gitu lah. Tapi tetap muaranya kan untuk masyarakat juga ya, masyarakat juga. Tapi ketika legislatif gitu, mengkonsultasikan terkait rancangan undang-undang, ada nggak yang tidak ketika ditolak, ada ya nggak yang tidak menerima? Ada saja sih, ada saja. Nah, ada yang waktu itu terkait apa itu? Waktu itu terkait apa ya? Rentenir itu. Rentenir. Seperti itu. Karena gini, karena di Dewan mengusahakan agar rentenir ini istilahnya digolkan gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan nggak bisa untuk dibentuk atau untuk dibuat suatu peraturan daerah kan. Ada, karena kan mungkin waktu zaman kampanyenya waktu dulu akan dibuat peraturan rentenir gitu kan ya. Tapi selama ini ya karena kita sesuai dengan aturan saja lah, kita bekerja sesuai dengan aturan saja. Wah, memang rentenir ini nggak bisa untuk dibentuk suatu peraturan. Tapi menurut Bung Hari nih, kalau undang-undang cipta kerja itu, kembali lagi ke undang-undang cipta kerja itu, undang-undang cipta kerja itu pantas nggak sih diluncurkan pada saat pandemi seperti ini? Sebetulnya regulasi ini kan sudah ditetapkan oleh Dewan ya, dan disetujui oleh Presiden. Dan masa pandemi ini kan
sedang berlangsung. Tapi kan undang-undang Cipta Kerja ini harus menunggu 3 tahun untuk dibentuknya peraturan di bawahnya ya, seperti peraturan pemerintah, peraturan presidennya belum terbentuk. Kalau misalkan pandemi ini mudah-mudahan ya kita pandemi ya bisa terlewati mudah-mudahan ya, dan bisa menjalankan undang-undang Cipta Kerja. Ini waktunya dari 2020 berarti 2013 harus dilaksanakan, harus dijalankan. Ya itu mah karena regulasi ya, karena regulasi memang harus kita ikuti. Mudah-mudahan dengan adanya Cipta Kerja investor masuk, terkait investor juga, Perda pemerintah daerah juga berkewajiban, berkewenangan untuk membuat insentif investor masuk, itu PAD-nya juga, itu pendapatan dia. Walaupun di dalamnya itu banyak perbedaan pemahaman ya, pro kontra itu. Pro kontra, gitu. Ya wajar lah. Wajar. Ya, tapi wajar itu dalam arti jangan di luar batas. Iya. Kita juga harus paham apa sih yang dilakukan pemerintah itu demi Betul. kebaikan masyarakat begitu ya. Tapi selama ini suka dukanya di Kemenkumham bagaimana itu di dalamnya? Banyak sukanya kalau kemudian banyak sukanya. Backgroundnya di sini. Iya, banyak sukanya iya. Karena ya. Jadi semakin banyak masalah ya semakin senang gitu. Karena banyak sih ya, kalau banyak peraturan bukan hanya Perda saja ya, peraturan bupati, peraturan wali kota harus selaras juga dengan Perdanya juga kan ya. Karena peraturan bupati, peraturan wali kota itu kan harus menjalankan Perda kan, itu juga harus disinkronisasikan di Bali. Karena kita juga harus bersinergi dengan biro hukum di pemerintah provinsi juga. Kita harus sinergi juga terkait pembentukan peraturan daerah. Intinya nggak boleh beraturan. Harus benar-benar satu visi lah, satu visi. Jangan sampai kita menolak suatu program ini, pemerintah provinsi menerima, jangan sampai seperti itu. Yang berarti banyak juga ya ininya pengalaman yang sudah dilewati oleh Bung Ari ini sebenarnya kan gitu kan. Kita sih cuma menjalankan saja, kita ikutin alurnya, kita ikutin ini. Kalau pengalaman kita ya sambil berjalan aja. Rancangan undang-undang ini ketika jadi undang-undang ini bagusnya emang terrealisasi dengan baik. Itu kan harapan kita ya sebagai orang tua sebenarnya. Terus harus mengatur masyarakat juga kan ya, harus jangan sampai kita buat peraturan tapi membicarakan rakyat, membicarakan masyarakat itu kan mulai atau diskriminasi pada satu golongan, baik itu agama, ras kan, nggak mau juga. Jadi waktu itu kenapa nggak berpikiran kenapa sih harus PNS? Pengusaha juga menghasilkan. Ya itu karena didorong oleh seorang istri ya, kita ikutin ya. Pas dapat nih, saya bingung juga kan ya, apa mau usaha apa jadi PNS kan gitu. Akhirnya ya orang tua PNS lah. Terus tergerak dari diri sendiri, kenapa saya harus ikut PNS? Tergerak, jadi ya sudah. Kan pendapatan saya udah cukup di sini. Kenapa harus pengen yang lain gitu kan? Pengen mencari tantangan yang baru sih sebenarnya. Tantangan yang baru. Selain mencari tantangan yang baru apa? Ya agar istilahnya agar satu ya, agar keluarga tetap balik ke keluarga, agar kita ngumpul kan. Waktu zaman itu kan istri di sana, saya di sini kan, ya bisa. Dan ini sudah saya yang mengalah dan pengen bersatu untuk keluarga, tetap untuk keluarga. Jadi ini suami istri di Kemenkumham. Istri di mana? Di Kemenkumham kan di bagian kepegawaian yang bisa. Tapi mau cocok sih di rancangan perundang-undangan itu ya. Banyak ini juga banyak juga lumayan banyak.
sering bentrok nggak dengan legislatif itu? Iya ada sih, ada sudah ada. Ya. Tapi kan ya kita lihatlah ya begitulah, karena kan banyak dari hukum, banyak dari ekonomi, banyak dari kan beda pemikiran. Tapi ya selama ini kalau kita memberikan istilahnya memberikan masukan, Saya konsultasi, pemikiran orang hukum kan dominan. ya, Kalau terkait aturan, iya, nah, ya harus sakot. harus sama kan Tapi kan kita harus beri pandangan-pandangan lain. lain kepada Betul, kita anggota menerima. dewan kan gitu loh. Harus secara logika harus kita jalankan, harus berpikirnya secara logika, harus benar-benar ini kan, jadi biar mereka menerima alasan kami menolak, alasan kami menerima, terus semua harus ada alasannya. Secara logika nih harus. Ya, berarti bagus juga ya apa namanya pemikiran Bung Hari ini yang saya tangkap gitu ya. Saya tuh nggak berada di zona nyaman aja sebenarnya kan. Ketika saya jadi pengusaha dan sukses gitu kan, ibaratnya saya dapat pendapatan banyak, tapi ketika ada kesempatan yang baru untuk mencari pengalaman yang lebih baik, kenapa tidak gitu? Ya, Ya sebenarnya kan yang mahal itu bukan ketika kita dapat pendapatan kan, betul. kita mendapatkan Betul. suatu ilmu yang baru dan kita Betul. menjalankannya, apalagi dengan berbagai tantangan itu Betul. merupakan sesuatu yang paling mahal Nah, sebenarnya. Itu. Ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Bung Ali sudah Oke, datang sama-sama. di podcast apa nih? Advokat apa nih? Advokat Ganteng. Ganteng. Ya? Oke. tapi yang bagusnya advokat om ganteng ya. Jangan omong dong. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama om, sama-sama. Oke.